Mas Iqbal, Mas Iqbal korban PHK di saat pandemi ini? Pertama pandemi sudah terjadi. Boleh diceritain Mas Iqbal? Ya, jadi awal saya itu membuka bisnis. Jadi salah satu hotel. Jadi salah satu hotel bintang 5 di kawasan Jakarta Pusat. Kemudian ketika pandemi, akhirnya hotel tersebut harus tutup dan seluruh karyawan itu melakukan hubungan kerja. Dan akhirnya saya banting setir ke kuliner. Karena pas banget lagi mau mulai ketika pandemi itu ya, jadi dilanjutkan aja gitu kan pas pandemi. Nah itu awal-awal di bulan Maret kan belum terlalu ketat peraturannya, itu masih in, tapi di bulan April tuh sudah tidak bisa lagi, dan itu bulan kedua saya usaha dari Februari, dari sebelum PSBB ya kalau nggak salah. Akhirnya di bulan April itu sudah harus online. Nah, ketika online itu memang karena mungkin pada saat itu baru dan belum banyak yang tahu, jadi pertumbuhannya agak belum terlalu baik ya di online, di beberapa platform online, dan akhirnya ya itu cukup dampak. Saya harus mengurangi tenaga kerjanya juga dari 2 jadi 1 orang. Kurang lebih seperti itu. Itu cukup berdampak, dan harga sewa tempat pun juga tidak ada pemotongan yang signifikan ya. Jadi cukup membebani, bahkan sampai beberapa UMKM sekitar saya itu pun juga ada yang tutup lebih dahulu. Nah, itu awalnya saya dari yang tempat akhirnya menjadi gerobakan di ayam geprek itu. Tadi awalnya punya tempat, akhirnya karena memang jalan sampai akhir tahun, di awal tahun kemarin akhirnya kita berubah menjadi gerobakan, nggak lagi pakai tempat di food court itu. Kurang lebih seperti itu. Kalau Bu Prapti gimana Bu kondisinya Bu? Tengah pandemi Bu? Kondisi produksi apa ya? Ya, sisi produksi ya. Untuk sekarang udah mulai nurun banyak Mas. Kita sebelum pandemi bisa ngantar barang bisa sampai di atas lebih dari 60 lusin. Sekarang 1 bulan itu belum tentu kita ngirim. Pernah coba dagang online Bu? Kita sambung ini Mas. Kita juga jualan ayam keliling juga, suami. Keliling pakai motor juga. Jualan dimsum online. Itu juga kita ikutin. Gimana tuh Pak? Kalau seperti itu Pak? Ya, memang harus hubungi sama e-commerce partnernya ya. Jadi memang harus ada, misalkan kayak kami kan menyediakan tim yang memang khusus untuk orang bisa bertanya dan kapan ada program pelatihannya. Jadi menurut saya kalau memang digital cuman mencoba sendiri, ya harus otodidak, harus rajin belajar. Namun kadang-kadang pelaku usaha sendiri kan harus sambil jalan usahanya masih menggaji karyawannya, belum harus ikut training seperti ini kan. Jadi biasanya ikutan sama platform, bisa kontak mereka langsung atau kerjasama dengan perusahaan yang bersifatnya enabler atau service. Itu banyak tuh penyedia jasa sekarang. Jadi bantu pelaku usaha untuk digital lah kita nyebutnya. Mas Iqbal, ini di sini ada Pak Adit, Mas Iqbal sebagai ahli digital planner. Ada yang mau tanyain nggak? Apa sih yang pertanyaan saya simpel sih, apa yang harus dilakukan untuk mempercepat orang tuh mengenal produk kita gitu kan, selain rasa ya tentunya ya. Ada lagi nggak? Mas Iqbal itu aja. Sementara itu dulu. Sementara itu dulu. Oke. Silakan Pak Adit. Ya. Kita emang sambil teriak-teriak jadi. Ya nggak apa-apa. Suara saya tapi kedengeran. 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 Ya.
Mas Iqbal, yang pertama kalau industrinya makanan, nomor satu tetap kualitas ya, karena kan kalau marketing mau segede-gedenya tetap harus dari kualitas dari produknya sendiri. Jadi produk bukan cuma rasa aja, tapi uniqueness-nya gitu, uniqueness-nya yang harus di-highlight. Kalau misalkan tadi jualnya geprek dan burger kan, maksudnya banyak kan, tapi kadang-kadang ada orang yang berani membuat sesuatu yang lebih unik lah dari barangnya. Karena produknya sendiri kalau bagus pasti dijual. Nomor dua sih sebenarnya exposure ya. Exposure paling gede itu traffic itu ada di mana sekarang? Traffic itu ada di kalau sosial media ya sekarang utamanya mungkin TikTok atau Instagram. Kalau di e-commerce ya pastinya ada juga yang ya beberapa player B2C atau misalkan seperti apa kayak jasa ride hailing tuh bahasa Indonesia apa ride hailing? Ya intinya kayak taksi online itu ojek online itu bisa membantu. Cuman karena kan ujung-ujungnya kan kalau mau dikenal orang kan, apalagi sekarang juga harus ngumpul kan nggak mungkin ya. Orang ujungnya pasti delivery kan. Nah, jadi ada beberapa tahapan. Jadi produk harus bagus. Kalau terus masukin exposure tadi harus bikin konten lebih visual. Kontennya yang lebih bukan cuman cara makanannya dibuat mungkin, tapi uniqueness dari makanannya ada dan mungkin harus berani kolaborasi bikin konten. Jadi misalkan bikin burger isinya emas kayak yang kemarin lagi heboh itu kan kan. Ya itu nggak penting, tapi orang dapat gitu, orang dapat uniqueness bahwa oh ini bikin sesuatu nih, ada orang yang bikin sesuatu sehingga mereka ada curiosity untuk melihat. Dan step ketiganya kan mereka udah ngeliat dan ngerti mau order ya harus ditemukannya biasanya mereka nyarinya dari misalkan dari Google Map itu sering, atau dari Google itu kadang-kadang sering banget tuh orang nyari makanan di sekitar atau Google Map bisa nyari, atau ya tadi dari food delivery apps ya banyak yang mereka cari dari sana. Tapi intinya sih going digital itu kan nggak harus e-commerce langsung. Going digital itu kan as simple as kita pakai WhatsApp pun juga udah going digital sebenarnya. Meskipun masih banyak manualnya ya. Jadi menurutku kalau step awal sih lebih baik fokus sama produknya apa yang harus di-highlight terus, sama sekali bikin sesuatu yang agak nyeleneh lah supaya bisa teman-temannya mau share. Itu sih Pak.